Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Dewan Juri, hadirin sekalian, dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Saya, Saskia Pramudia Mariono, Program Studi Sastra Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, bangga dapat berada di tengah-tengah Anda semua pada hari ini. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pidato pada hari yang cerah ini. Salawat dan salam juga saya haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, bahasa adalah alat komunikasi yang paling penting dalam kehidupan umat manusia. Melalui bahasa, kita dapat menyampaikan pikiran, perasaan, dan gagasan kepada orang lain. Bahasa juga merupakan identitas suatu bangsa. Sebagai bangsa Indonesia, kita memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga warisan budaya yang sangat berharga. Bahasa Indonesia telah menyatukan keberagaman suku, budaya, dan bahasa daerah di Indonesia. Melalui bahasa Indonesia, kita dapat saling memahami dan bekerja sama untuk membangun dan mempersatukan bangsa. Hadirin yang berbahagia, di era globalisasi yang makin pesat ini, bahasa Indonesia tidak hanya digunakan di dalam negeri, tetapi juga telah diakui di dunia internasional. Pada tanggal 20 November 2023, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi UNESCO. Bahasa Indonesia menjadi salah satu dari 10 bahasa resmi UNESCO, bersama dengan bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Rusia, Prancis, Spanyol, Hindi, Italia, dan Portugis. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia mampu menjadi bahasa dunia. Namun, generasi muda memiliki peran penting dalam mencapai tujuan ini. Sangat penting bagi kita, para generasi muda, untuk merangkul penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai konteks, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia pendidikan. Selain itu, penting bagi kita untuk terus berupaya meningkatkan kualitas bahasa Indonesia. Bagaimana caranya? Yang pertama, terlibatlah dalam sebanyak mungkin kegiatan yang berhubungan dengan bahasa Indonesia. Ikutilah kompetisi pidato, menulis cerita pendek, berdiskusi mengenai buku, mengikuti kegiatan lokakarya kepenulisan, atau menjadi sukarelawan sebagai guru bahasa Indonesia. Yang kedua, bacalah buku dan artikel berbahasa Indonesia. Banyak membaca buku akan membuat kita lebih kaya akan kosakata dan membantu kita memahami struktur bahasa Indonesia dengan lebih baik. Lalu yang ketiga, menulislah dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mulailah dengan menulis buku harian, membuat puisi, menulis resensi, atau menulis artikel untuk dipublikasikan. Dan yang keempat, gunakanlah jejaring media sosial untuk mempromosikan bahasa Indonesia. Buatlah konten-konten yang menarik dan informatif tentang bahasa Indonesia, seperti membuat tulisan pada situs web, membuat video membaca puisi, pidato, bermonolog, atau membuat infografis. Hadirin yang berbahagia, dengan bekerja sama, kita akan meningkatkan penggunaan dan kualitas bahasa Indonesia. Dunia akan makin mengenal dan menghargai bahasa Indonesia. Dan ini akan menjadi jembatan bagi kita untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan bangsa-bangsa lain.
Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa kita harus selalu menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia. Kita tidak boleh lupa bahwa bahasa Indonesia adalah identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia, kita akan mencapai tujuan kita untuk menjadi bangsa yang maju dan bermartabat. Trigatra, bangun bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Salam literasi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.